Selamat siang, baik Tribuners dan bisa saya sampaikan bahwasanya pada hari ini Polres Mesuji Polda Lampung telah menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus rudak paksa dan persetubuhan yang dilakukan oleh oknum guru dan ayah tiri terhadap anak di bawah umur. Konferensi pers tersebut digelar di Aula Mapolres Mesuji Polda Lampung pada Rabu 14 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Haris, didampingi oleh Wakapolres, Kasat Reskrim dan Kasihumas Polres Mesuji. Diketahui Tribuners bahwasanya dalam pengungkapan kasus ini ada 2 kasus terkait tindak pidana anak di bawah umur. Untuk kasus yang pertama ini dilakukan oleh oknum guru di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Simpang Pematang. Korbannya sendiri adalah mantan muridnya. Jadi perbuatan tidak menyimpang atau ruda paksa ya yang dilakukan oleh oknum guru ini dilakukan sudah bertahun-tahun lamanya, yang dimana oknum guru ini melakukan persetubuhan terhadap mantan muridnya itu sejak muridnya itu berada di bangku 5 SD dan hingga kini sudah menginjak di SMP. Dari pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Mesuji, baru 1 korban yang berhasil diketahui oleh pihak kepolisian. Dan perlu diketahui juga dalam pengungkapan kasus ini pihak atau oknum guru atau pelaku ini mengancam kepada korban berupa pengancaman pembunuhan dan mengancam juga akan melakukan bunuh diri jika korban tidak menuruti kemauan hasrat seksual dari pelaku. Kemudian pelaku juga mengiming-imingi hadiah berupa uang dan kebutuhan sekolah, bahkan HP kepada pihak korban sehingga persetubuhan itu terus dilakukan. Dan juga dari keterangan yang disampaikan oleh Polres Mesuji, alasan pelaku melakukan hubungan seksual terhadap korban yang dalam hal ini sesama jenis ya atau sesama jenis kelamin laki-laki itu karena oknum ini tidak punya anak selama menikah, sehingga itu menjadi alasannya mengapa pelaku ini melakukan hubungan seksual terhadap mantan muridnya selama bertahun-tahun. Kemudian untuk kasus yang kedua ini juga menyasar kepada korban yang masih di bawah umur. Ini pelakunya adalah ayah tiri dari korban. Dilakukan sejak tahun 2024, tepatnya bulan November.
hingga Maret 2025 akibat perbuatan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap korban. Korban saat ini sudah hamil selama 7 bulan. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas persetubuhan anak di bawah umur ini, pelaku dikenakan undang-undang anak di bawah umur ya, tetapi tidak dikenakan undang-undang kekerasan seksual karena ayah tiri ini tidak memaksa korban, tetapi membujuk rayu hingganya korban ini mau melakukan hubungan seksual terhadap ayah tirinya. Perbuatan yang dilakukan itu sudah dilakukan sebanyak 11 kali, sehingga korban sampai hamil. Begitu Tribuners yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Udah kesehatan itu sodom ya. Nunduk. Bang, kabarnya bang? Yang berhubungan dengan anak di bawah. Ya, Apa kabar semuanya? sehat. Alhamdulillah. Langsung saja pagi hari ini saya selaku Kapolres Mesuji beserta dengan jajaran akan mengadakan konferensi pers terkait dengan pidana yang berhubungan dengan anak di bawah umur dan juga terkait perilaku pencabulan ya ataupun yang berhubungan dengan asusila terhadap anak-anak di bawah umur. Yang pertama itu adalah LPD yang dilaporkan pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Waktu dan TKP-nya itu yaitu hari Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025 sekira pukul 15 di ruang UKS SDN 12 Pematang. Adapun pelapornya yaitu Pak Bio dengan korbannya inisial karena ini memang di bawah umur, kita pakai inisial saja atas nama Budi ataupun nama ganti ya, istilahnya namanya Budi, umur atau usianya 13 tahun, warga Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Adapun tersangka inisial AS ya, inisial AS itu juga merupakan warga Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Tindak pidana atau pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 82 ayat 1
ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 6 huruf B junto pasal 4 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, ya, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Motivasinya adalah si pelaku mengancam korban, jika korban meninggalkan pelaku, korban akan dibunuh dan pelaku akan bunuh diri. Ya, jadi selain dia akan meninggalkan mengancam korban akan dibunuh, dia juga mengancam bahwa dia akan melakukan bunuh diri. Lalu motivasi yang kedua, adanya iming-iming yang sudah diberikan berupa uang, baju, tas sekolah, bahkan memberikan handphone untuk korban. Pelaku kenapa melakukan ini? Karena merasa frustasi, sudah menikah selama 5 tahun dengan pasangannya tapi tidak dikaruniai anak. Ya, ini salah satu motivasinya juga. Jadi ada 3 tadi, yaitu dia motivasinya mengancam si korban, terus yang kedua dia mengiming-imingi korban, dan yang ketiga merasa frustasi karena sudah menikah 5 tahun nggak punya keturunan. Nah, ini terjadinya tanggal 5 Mei sesuai dengan laporan polisi yang diterima Polsek Simpang Pematang 5 Mei 2025. Waktu dan TKP-nya itu kurang lebih sejak bulan November 2024 sampai dengan saat ini. Pelapornya adalah ibu korban, adapun korban atas nama Bunga, kita atas namakan Bunga saja. Pelaku korbannya juga adalah anak di bawah umur 15 tahun, pelajar MTS Desa Adikarya Mulia, Kecamatan Pancajaya. Tersangka dengan inisial J, ya, tersangka inisial J juga merupakan warga Desa Adikarya Mulia, Kecamatan Pancajaya. Yang dimana di sini pasal yang kami kenakan adalah tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, yaitu pasal 81 ayat 1, lalu ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang RI 17 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak. Nah, di sini tidak kami terapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hanya perlindungan anak saja, ya. Karena di sini motivasinya adalah pelaku membujuk rayu korban, sehingga korban mau melakukan persetubuhan terhadap si pelaku ataupun bersama pelaku sebanyak kurang lebih, ini hasil interogasi awal, sebanyak kurang lebih 11 kali yang dilakukan sejak November 2024 sampai dengan Maret 2025. Adapun awalnya adalah pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekira pukul 15.00 sore, pelapor bertemu dengan saudara Suyati, yang dimana saudara Suyati ini adalah bibi dari korban. Ya. Kemudian setelah bertemu, Suyati ini menyatakan bahwa korban ini sedang hamil, sudah mengandung, yang ditindaklanjuti pada hari Seninnya 28 April sekitar pukul 11. Anak pelapor yang menjadi korban melakukan cek kandungan di bidan untuk memastikan. Setelah dicek, kurang lebih yang bersangkutan dinyatakan sudah hamil 7 bulan.
mencari tahu dan menanyakan kepada anaknya siapa yang menghamilinya. Setelah dibujuk-bujuk, dia menyatakan bahwa yang menghamili atau yang berbuat itu adalah saudara J. Yang tidak lain tidak bukan adalah bapak tirinya korban sendiri atau suami dari pelapor. Ya. Jadi ini sudah dilakukan kurang lebih 11 kali, antara 10 atau 11 kali sejak bulan November sampai dengan April 2025 kemarin. Kurang lebih April 2025 kemarin sampai dengan LP ini diterbitkan. Ya, izin. Prosesnya ini sudah dilakukan kurang lebih selama dia menjadi ASN di situ. Ada kira-kira berapa lama Pak Saudara? Ada sekitar 7-8 kali lah kurang lebih. Apakah korban hanya satu, kemudian atau ada yang lain? Nah itu masih kita dalami. Sementara masih kita dalami, tapi kalau dari penuturan korban sempat diajak bersama temannya ada juga. Tapi apakah yang temannya ini berhasil dilakukan pidana tersebut atau masih sekedar percobaan atau masih dibujuk tapi nggak ngikut? Nah ini masih kita dalami dulu. Ya sementara masih satu korban. Kan kabarnya ada foto atau video yang beredar. Itu untuk konsumsi pribadi atau memang disebar? Nah, kalau sementara ini itu untuk konsumsi pribadi dari si pelaku. Jadi kita masih mendalami apakah benar diedarkan atau tidak, gitu ya. Karena ini kan konten asusila. Jadi sementara masih untuk konsumsi pribadinya si pelaku. Jadi dia memang pada saat melakukan persetubuhan ini dengan korban, memang menggunakan kamera juga untuk diabadikan, gitu loh. Yang di situ modelnya mungkin dibuat video juga, terus untuk sehari-hari dia ulang-ulang dia nikmati sendiri gitu, si pelakunya. Apakah ada indikasi disebarluaskan melalui media sosial atau? Itu masih kita proses dulu ya, apakah disebarkan atau tidaknya. Tapi yang jelas sementara kita dapatkan untuk konsumsi pribadi. Ya, itu untuk yang sodomi. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Pelapor didatangi oleh saudara Fauzi yang merupakan guru dari saudara korban, ya Budi, yang memberitahukan kepada pelapor bahwasanya pelapor diminta untuk ke sekolah. Dan saat tiba di sekolah pukul 12.15 pelapor dikumpulkan di ruangan kepala sekolah. Di sini sudah ada juga dari bagian Dinas Perlindungan Anak. Lalu pihak sekolah memberitahukan kepada pelapor bahwasannya anak pelapor diajak melakukan persetubuhan anak di bawah umur, yaitu dengan melakukan sodomi karena sesama jenis atau laki-laki dengan laki-laki. Yang dilakukan dengan terlapor yaitu saudara AS pada tanggal 3 Mei tahun 2025 sekitar pukul 15.00 sore. Saudara Fauzi dan saudara Hesi selaku guru pembimbing menginterogasi korban, menginterview korban, yang diceritakan bahwa korban bersama temannya juga ada yang diajak melakukan tindak pidana persetubuhan itu atau perilaku sodomi tersebut. Lalu saksi memberitahukan kepada kepala sekolah dan pihak kepala sekolah berkoordinasi dengan Dinas Perempuan dan Anak. Lalu korban mengalami trauma dan kemudian pelapor menceritakan kepada pelapor, lalu pelapor melaporkan kejadian kepada pihak Polres Mesuji.